Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim. Kita sudah sampai halaman berapa kemarin ya? Ada yang masih ingat? 9. Halaman 9 ya? Diberkati doang itu bukan? Iya. Allahumma itu. Oke, kita lanjutkan halaman 9 yang baris awal-awal itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihi al-qiblata, kecuali jika mempelajari ilmu perbintangan qadra ma ya'rifu bihi al-qiblata, seukuran mengetahui arah kiblat, wa awqatis sholati, dan mengetahui waktu-waktu sholat, fayajuzu dzalika, maka boleh dzalika, hal itu. Nah, ini kaitannya dengan redaksi sebelumnya, yaitu bahwa mempelajari ilmu nujum itu, atau ilmu nujum itu, ilmu perbintang itu bimanzilatil marad waktu itu ya, bahwa mempelajari ilmu perbintangan itu adalah seperti bimanzilatil marad, seperti penyakit, karena banyak kemadaratannya barangkali. Nah, akan tetapi boleh mempelajari ilmu nujum atau ilmu perbintangan itu, tapi dengan syarat itu digunakan untuk apa? Pertama tadi mengetahui arah kiblat. Jadi dengan mengetahui ilmu perbintangan itu kita bisa menentukan arah kiblat, kemudian mengetahui waktu-waktu sholat, maka mempelajari ilmu nujum itu boleh. Jadi sebetulnya mungkin ilmu itu kan semuanya juga dari Allah. Jadi sebetulnya gak ada istilah ilmu putih, ilmu hitam gitu. Yang ada itu hanya ilmu itu digunakan untuk apa? Sama halnya seperti kita punya pisau. Nah, pisau itu kita gunakan untuk apa? Bisa jadi kita punya pisau itu boleh, bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Boleh kalau untuk digunakan hal-hal yang kita butuhkan, misalkan untuk keperluan-keperluan yang menunjang keperluan kita. Tapi kalau untuk membegal atau mencuri atau membunuh, maka kepemilikan pisau itu menjadi alat kejahatan itu menjadi haram gitu. Nah, begitupun ilmu gitu.
Mungkin di sini disebutkan bahwa ilmu nujum itu kedudukannya seperti kalau diibaratkan seperti penyakit, karena mungkin banyak orang yang menyalahgunakan ilmu tersebut, sehingga bukannya bermanfaat tapi malah banyak madaratnya. Nah, tapi lagi-lagi kalau itu digunakan untuk hal yang bermanfaat dan berguna untuk menunjang kegiatan ibadah, itu menjadi boleh. Seperti dia. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi wa amma ta'allumu ilmi tibbi, adapun mempelajari ilmu kedokteran, fayajuzu, maka boleh, li'annahu sababun minal asbabi, karena itu merupakan sebab musabab gitu aja. Karena itu merupakan sebab musabab. Fayajuzu, maka boleh, ta'allumuhu, mempelajarinya, kasairil asbab, seperti sebab-sebab yang lain. Kasairil asbab, seperti sebab-sebab yang lain. Faqad tadawa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi telah berobat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berobat. Waqad hukiya, dan telah dikisahkan, Anis Syafi'i, dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, annahu qala, bahwa beliau berkata, al ilmu ilmani, ini kata Imam Syafi'i ya. Al ilmu ilmani, ilmu itu ada dua macam. Al ilmu ilmani, ilmu itu ada dua macam. Ilmu fikhi, pertama ilmu fikih, lil adyani, untuk urusan agama. Wa ilmu tibbi, dan kedua ilmu kedokteran, lil abdani, untuk urusan badan, untuk mengetahui keadaan atau kondisi badan. Wa ma wara'a dzalika, dan ilmu selain itu, wa ma wara'a dzalika, dan sesuatu selain itu, maksudnya ilmu yang selain ilmu fikih dan ilmu kedokteran, bulghatu majlisin, maka itu tambahan saja, tambahan dari majelis ilmu. Wa amma tafsirul ilmi, adapun penafsiran ilmu, fahuwa sifatun, maka itu adalah sifat, yatajalla biha, yang muncul, yatajalla biha, dengan sifat itu, liman qamat hiya bihi al-madhkuru, liman qamat hiya bihi al-madhkuru, bagi orang, bagi orang, qamat hiya bihi al-madhkuru, yang mempunyai sifat tersebut. Wal fiqhu, dan ilmu fikih, ma'rifatu daqaiqil ilmi, untuk mengetahui hakikat, detailnya ilmu. Daqaiqil ilmi.
Qala Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata, al-fiqhu, ilmu fikih itu ma'rifatun nafsi, untuk mengetahui jiwa. Ma'rifatun nafsi, untuk mengetahui jiwa. Malaha, apa yang baik baginya. Malaha, apa yang baik baginya. Wa ma'alaiha, dan apa yang buruk baginya. Ini kata Imam Abu Hanifah, itu ilmu fikih itu untuk mengetahui jiwa, untuk mengetahui diri, apa yang baik dan apa yang buruk. Wa qala mal ilmu illa lil amali bihi. Mal ilmu, tidaklah ilmu itu illa lil amali bihi, kecuali untuk diamalkan. Jadi ilmu itu tidaklah ilmu itu kecuali untuk diamalkan. Wal amalu bihi, dan mengamalkan ilmu itu tarkul ajili lil ajali. Tarkul ajili lil ajali, yaitu meninggalkan al-ajil. Al-ajil itu sesuatu yang cepat. Wal ajali lil ajali, untuk sesuatu yang kekal. Nah, di sini bisa kita artikan al-ajil di sini yang cepat itu adalah apa? Dunia. Ad-dunya, ad-dunya wal istighal bi umuriha, dan sibuk dengan urusan-urusannya, dengan urusan-urusan dunia. Jadi mengamalkan ilmu itu, kalau menurut Imam Abu Hanifah itu adalah dengan meninggalkan atau tidak menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia saja. Lil ajali, tapi lebih mementingkan apa? Urusan akhirat. Apa yang akan kita peroleh di akhirat itu menjadi prioritas. Itu adalah cara mengamalkan ilmu. Sehingga setiap ilmu apapun yang kita pelajari berarti diorientasikan untuk apa? Untuk keperluan atau kepentingan akhirat. Kita mempelajari matematika secara sepintas mungkin gak ada kaitannya gitu dengan akhirat. Kan beda ya dengan kayak belajar fikih misalkan, atau belajar tauhid. Itu ada kaitan langsung dengan agama, dengan ibadah. Tapi kalau kayak belajar matematik, belajar ilmu-ilmu lain gitu, itu secara sepintas mungkin tidak ada kaitannya dengan akhirat. Tapi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah ini, bahwa mengamalkan ilmu itu adalah tadi tidak menyibukkan diri dengan dunia dan memprioritaskannya untuk akhirat. Maka ilmu matematik itu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga akan bernilai apa? Bernilai ibadah, dan itu akan bernilai di akhirat, menjadi bekal kita di akhirat. Sehingga ilmu apapun itu yang kita pelajari, kita orientasikan, kita arahkan, kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang itu bisa menjadi bekal kita untuk mendapatkan kebaikan di akhir. Paham tuh? Nah, gitu ya. Fayan bagi, maka seyogianya. Apa seyogianya itu ya? Semestinya, seharusnya lil insani,
bagi manusia alla yaghfala an nafsihi, semestinya manusia alla yaghfala an nafsihi, tidak lalai terhadap dirinya, wa ma yanfa'uha, apa yang bermanfaat baginya, yaitu ibadah dan ketaatan, minal ibadati wat ta'ati, wa ma yadurruha, dan apa yang madarat, apa yang tidak baik bagi dirinya. Jadi seharusnya manusia itu memperhatikan dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana memperhatikan itu? Yaitu dengan mengetahui apa yang bermanfaat baginya dan apa yang madarat bagi dirinya. Fi'ulaha, di dunianya, wa ukhraha, dan di akhirat. Nah, mengetahui yang bermanfaat dan tidak bermanfaat itu yaitu dalam urusan dunianya, begitu juga untuk urusan akhiratnya. Fi'ulaha, di tengahnya ada ad-dunya, wa ukhraha, dan untuk akhiratnya. Fayastajliba ma yanfa'uha wa yajtaniba ma yadurruha. Fayastajliba, maka dekatilah atau ambillah ma yanfa'uha, apa yang bermanfaat baginya, bagi diri. Wa yajtaniba ma yadurruha, dan menjauhi apa yang madarat bagi dirinya. Nah, di sini berarti maka kita harus sebagai manusia harus mengambil apa yang manfaat bagi diri, yaitu sesuatu yang bernilai pahala, bernilai kebaikan, dan menjauhi apa yang madarat, apa yang tidak bermanfaat, dari berupa dosa, kemudian kejelekan-kejelekan. Kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi, agar akalnya, wa ilmuhu, dan ilmunya, hujjatan alaiha, tidak menjadi hujjah baginya, agar akalnya dan ilmunya tidak jadi hujjah. Maksudnya tidak menjadi sesuatu yang membebaninya, menjadi berat baginya. Fayazdada uqubatan, maka akan menambah uqubah, hukuman, akan menambah hukuman atau siksa. Na'udzubillahi, kita berlindung kepada Allah, min sakhatihi, dari benduknya, wa iqabihi, dan siksanya. Nah, jadi kita harus sebagai manusia itu harus memperhatikan diri, jangan lalai dari diri sendiri, dengan kita mengetahui apa yang bermanfaat bagi diri kita dan apa yang tidak bermanfaat. Agar apa? Agar akal dan ilmunya itu tidak menjadi pemberat baginya di akhirat. Karena kalau misalkan kita sudah mengetahui sesuatu itu baik misalkan, kemudian tidak kita laksanakan, atau sesuatu jelek tapi kita laksanakan, maka ilmunya, akalnya itu akan dihisab oleh Allah dan akan menambah siksanya.
hanya kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Wa qad warada fi manaqibil ilmi, dan telah datang atau telah jelas gitu ya, fi manaqibil ilmi, dalam keagungan ilmu, wa fadhailihi, dan keutamaannya, telah datang mengenai keagungan ilmu dan keutamaannya ayatun, ayat-ayat Al-Qur'an, wa akhbarun sahihatun masyhuratun, dan hadis-hadis Nabi yang sahih dan masyhur. Lam nashtagil bidzikriha, lam nashtagil bidzikriha, akan tetapi kita tidak akan banyak membahasnya, atau menyebutnya kailayatulal kitab, kailayatulal kitab, agar kitab ini tidak panjang katanya. Jadi sebetulnya yang sudah kita bahas itu adalah tentang keagungan ilmu dan keutamaan ilmu. Dan kata Syekh Azhar Nujini, pengarang kitab ini, bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Nabi tentang hal tersebut. Tapi di sini kita tidak akan membahasnya terlalu banyak katanya. Biar apa? Biar kitabnya tidak terlalu panjang. Yang penting tadi sudah tersampaikan beberapa hal bahwa atau tentang keagungan dan keutamaan ilmu tersebut. Masih ada waktu, kita lanjutkan. Faslun fin niyati, ya ini pasal baru ya. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi, pasal mengenai niat fi halit ta'allumi, ketika belajar. Jadi pasal ini akan membahas tentang niat ketika belajar. Summa la budda minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Summa la budda, kemudian mesti, minan niyati, dari niat, fi zamani ta'allumil ilmi, ketika atau dalam keadaan mencari ilmu, pada waktu mencari ilmu. Idzin niyatu hiyal aslu, karena niat itu adalah pokok, pondasi. Al aslu itu fi jami'il ahwali, dalam semua keadaan, dalam semua kondisi. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu, ini populer ya. Innamal a'malu binniyati, hadisun sahihun, bahwa innamal a'malu, amal itu tidaklah amal itu kecuali dengan apa? Binniyati, dengan niatnya. Hadisun sahihun, ini adalah hadis sahih. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan diterima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Kam min amalin, betapa banyak amal, gitu ya. Kita terjemahkannya, betapa banyak amal, yatasawwaru bi surati a'malid dunya, yang berbentuk atau yang berupa
amal-amal dunia. Jadi betapa banyak amal itu yang terlihat hanya amalan dunia saja. Wa yasiru bi husni niyati, akan tetapi dengan baiknya niat, dengan bagusnya niat, yasiru menjadi min a'malil akhirati, termasuk amal akhirat. Jadi betapa banyak amal itu yang bentuknya itu kerja amal dunia saja, sepertinya tidak bernilai di akhirat. Akan tetapi dengan baiknya niat itu menjadi amal untuk akhirat. Wa kam min amalin, dan betapa banyak amal atau perbuatan yang tasawwaru bisurati amalil akhirah, yang berbentuk amalan akhirat. Summa yasiru min a'malid dunya, lalu menjadi amal dunia saja, bisu niyati, karena jeleknya niat. Nah ini kata Nabi, jadi banyak, berarti tidak sedikit, banyak sekali amalan dunia yang berbentuknya amalan dunia, perbuatan dunia, tapi dia menjadi bernilai di akhirat dengan apa? Dengan bagusnya niat. Seperti kayak misalkan makan, itu sesuatu yang mubah. Jadi seperti ya amalan dunia saja. Tapi kalau kita niatkan makan itu, saya makan itu agar bisa bisa kuat, misalkan menjalankan ketakwaan, menjalankan ibadah, agar kuat mencari ilmu dan seterusnya, itu maka akan makan itu menjadi berpahala, akan bernilai di akhirat. Misalkan kita tidur malam gitu ya, nah kita niatkan kalau tidur itu saya agar mendapatkan kekuatan sehingga besok ketika bangun itu bisa melakukan kebaikan, diniatkan itu, sehingga tidurnya itu bernilai pahala akhirat, tidak hanya sebagai urusan. Tapi banyak juga amalan yang berbentuknya amalan akhirat, tapi ternyata hanya ya bernilai di dunia saja, di akhirat tidak ada nilainya. Dan itu banyak. Kenapa? Bisu niat, dengan jeleknya niat atau salah niat. Nah makanya penting sekali kita menempatkan niat itu dalam setiap perbuatan kita. Kita misalkan ngaji seperti ini, itu kan, atau mencari ilmu gitu. Itu kan mencari ilmu itu berpahala akhirat gitu. Berdasarkan perintah Nabi kan, carilah ilmu seperti itu kan. Mencari ilmu itu fardu atau kewajiban. Nah, ketika dilakukan tapi salah niatnya, mencari ilmu untuk kita saling unggul, biar lebih unggul dari yang lain, atau untuk mencari sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Nah maka pekerjaan mencari ilmu itu hanya sebatas bernilai di dunia saja, tidak ada nilainya nantinya. Begitupun hal-hal lainnya seperti sedekah, itu kalau salah niatnya maka ya tidak akan bernilai di akhirat. Dan itu diperingatkan oleh Nabi melalui hadis ini. Hanya kita perlu berhati-hati. Nah ini nanti ke depannya itu akan dibahas niat khususnya untuk para pencari ilmu. Apa yang harus kita niatkan dalam mencari ilmu, itu nanti kita akan bahas insyaallah di pertemuan berikutnya.
Nah, berhubung waktu kita sudah habis ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, insya Allah di minggu depan kalau tidak libur atau tidak ada halangan. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, kita ngalap berkah ya, mencari keberkahan dari apa yang sudah ditulis oleh pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan sedikitnya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nakhtatim bil hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqihna wa qarabati lana fi din. Tawassalna bi ta'alumi, tawassalna bi ta'lim, antarzuqonal wasilah wa antarzuqon aman. Syukran jazilan ala hudurikum wa ishtirakikum fi hadha ta'lim. Astaghfirukum min jamil akhta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.